poison but tasty. And people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming mama, mama, mama. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jiriana Dahus dari kelas 2024N dengan NPM 24103576. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Pada video ini, saya akan membahas tentang teori kognitif, psikologi belajar, serta dengan penerapannya dalam proses pembelajaran di kelas. Langsung saja teman-teman, penjelasan teori kognitif. Teori kognitif merupakan teori belajar yang menekankan proses berpikir internal seseorang dalam memahami, menyimpan, dan mengingat informasi. Tokoh utama dari teori ini adalah Jean Piaget dan Jerome Bruner. Menurut Piaget, belajar adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuannya melalui pengalaman. Sedangkan menurut Bruner, pembelajaran akan lebih bermakna jika disusun secara spiral dan menggunakan penemuan atau discovery learning. Anak didorong untuk menemukan sendiri konsep melalui pengalaman dan eksplorasi. Ada beberapa prinsip utama dalam teori ini, meliputi yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil, lalu dipelajari secara terpisah. Yang keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Yang kelima, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Yang berikut adalah fungsi kognitif. Fungsi kognitif utama mencakup yang pertama, memori atau daya ingat, yaitu kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi. Yang kedua, perhatian, yaitu kemampuan untuk fokus pada rangsangan tertentu. Yang ketiga, bahasa, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengungkapkan pikiran melalui kata-kata. Yang keempat, pengambilan keputusan, yaitu kemampuan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi. Yang kelima adalah penyelesaian masalah, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan atau masalah. Fungsi-fungsi ini saling terkait dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut adalah contoh penerapan di kelas. Saat saya mengajar mata pelajaran matematika kelas 4, terlebih khusus materi perkalian, saya menggunakan benda konkret seperti kancing atau balok untuk menjelaskan bahwa 3 kali 4 berarti 3 kelompok yang berisi 4 benda. Anak-anak tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga melihat dan menyentuh langsung benda konkret. Dengan begitu, mereka membangun pemahaman sendiri dan proses belajarnya menjadi lebih aktif dan bermakna. Inilah prinsip utama dalam teori kognitif. Selain itu, saya memberikan pertanyaan pemancing agar anak berpikir seperti kalau ada 5 kantong dan tiap kantong berisi 2 permen. Ada berapa semuanya? Melalui metode ini, anak belajar menyusun strategi mental dan mengembangkan kemampuan berpikir logis mereka. Berikut adalah kesimpulan. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa teori kognitif sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membimbing siswa untuk aktif mengalami, memahami, dan menemukan makna dari materi yang dipelajari. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih dalam dan tidak sekedar hafalan. Dan pembelajaran juga menjadi lebih efektif dan relevan, serta membantu individu dan mengembangkan keterampilan kognitif yang diperlukan untuk berhasil dalam berbagai konteks akademis dan kehidupan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan hari ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua.
Saya juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Namun, saya telah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Sekian.